Mau sepeda mulus? Mau gadget terkini? Mau punya mobil impian? Biar bisa jalan sama yang tersayang. Atau mau juga rumah idaman? Yang nggak cuma jadi angan-angan. Tenang, nggak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Kamu juga bisa dengan ikut Batara Spekta. Buka rekening BTN, download aplikasi mobile bankingnya, dan daftarin poin spektamu. Kumpulkan poin spekta dengan tingkatkan saldo dan bertransaksi lebih banyak. Poin spekta kamu bisa ditukar hadiah langsung. Dan lelang poin untuk hadiah lainnya. Atau menangkan grand prize rumah mewah. Batara Spekta untuk semua spektakuler hadiahnya. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Disiplin dan komitmen, agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. UT Listeners dimanapun Anda berada, juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini saya Eka Ardini kembali menemani Anda di Cafe Break dengan tema kita 1001 cara pembayaran kuliah UT melalui Bank BTN. Ini rasa-rasanya Cafe Break ini menjadi penting banget untuk Anda yang tertarik kuliah di Universitas Terbuka atau untuk Anda yang sudah mendaftar kemudian mungkin masih bertanya-tanya bagaimana sih pembayaran kuliah di Universitas Terbuka. Disimak ya. Nah, hari ini yang akan menjadi tamu UT Radio adalah Mbak Mega Oktarina. Beliau adalah Asisten Manajer Komersial Funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Dan saya juga ajak untuk Anda yang ingin bertanya mengenai 1001 cara pembayaran kuliah UT melalui Bank BTN sesuai dengan tema kita, silahkan ya, bisa Anda sampaikan melalui Instagram kami @radio.ut atau melalui WhatsApp kami di 081210392726 atau juga bisa melalui YouTube Universitas Terbuka. Silahkan memberikan pertanyaan melalui kolom komentar ya. Baik, UT Listeners, seperti yang tadi saya perkenalkan, kali ini tamu kami adalah Mbak Mega Oktarina. Beliau adalah Asisten Manajer Komersial Funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Kita sapa terlebih dahulu ya. Apa kabar Mbak Mega? Alhamdulillah baik-baik Kak. Sehat ya. Sehat. Semangat terus ya. Semangat, melayani ke apa nyebutnya? Keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia ya. Iya. Baik. Nah, Mbak Mega Oktarina, sebelum kita bahas mengenai 1001 cara pembayaran kuliah UT melalui Bank BTN, karena ini juga pertama kali dan jarang-jarang juga Mbak Mega datang ke UT Radio ya. Iya. Kenalan dulu lah kita. Mbak Mega sibuk apa? Nah, aku kan kalau di perbankan ya, kita kan awal tahun itu udah ada target nih. Jadi otomatis pastinya di awal tahun tuh kita udah lari untuk ngejar target. Nah, kesibukan aku untuk supaya achieve itu semua ya sesuai dengan jabatan aku sebagai commercial funding ya, seperti menjalin hubungan ya, lebih kayak membangun hubungan kerjasama. Jadi aku ke lembaga-lembaga, ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan kerjasama dengan Bank BTN. Nah, juga ke handling komplain misalnya yang udah kerjasama misalnya di UT juga ada membutuhkan terkait
info transaksi perbankan itu bisa di aku, nanti aku juga menjelaskan ke perusahaan tersebut atau ke lembaga tersebut. Oke. Nah biasanya kalau di Cafe Break ini Mbak Mega selalu tokoh-tokohnya gitu ya, bisa jadi inspiratif untuk mahasiswa universitas terbuka juga, dari perjalanan karir gitu. Apa sih backgroundnya? Biasanya bukan hanya anak-anak ekonomi loh ya yang di bank. Banyak. Nah kita banyak. Makanya kita pengen tahu nih Mbak Mega tuh latar belakang pendidikannya apa, kemudian perjalanannya sampai bisa gabung di Bank BTN seperti apa? Silakan. Jadi kalau aku setiap ditanyain kayak gini ya pasti nanti yang dengerin, wah ini terlalu berseberangan ternyata gitu. Aku itu lulusan teknik perminyakan dari salah satu universitas swasta di Pekanbaru. Nah itu setelah aku lulus dari sana nggak lama 2 tahun itu aku udah gabung di BTN. Sebelumnya selama 2 tahun itu aku udah kerja sebagai asisten dosen laboratorium di tempat aku kuliah dulu, terus sempat jadi asisten manajer juga dan sempat jadi data analis juga di perusahaan swasta. Nah, jadi selama 2 tahun itu juga aku ikut coba-coba nih. Aku dari dulu tuh mimpinya pengen kerja di BUMN. Teman-teman nih pasti juga rata-rata anak kuliah pasti itu ya. Mindsetnya pengen kerja kalau nggak di BUMN, kalau nggak di perusahaan besar, swasta. Nah, jadi kebetulan waktu itu ada BTN buka lowongan. Nah, nama programnya itu Officer Development Program. Nah, untuk itu harus seleksi ada 6-7 tahapan. Kurang lebih hampir 3 bulan sih waktu itu aku ngikutinnya. Setelah melalui tahapan itu, alhamdulillah sekarang aku udah 4 tahun bergabung dengan Bank BTN. Wah, ini dari perminyakan loh listeners. Jadi terbuka kan ya karirnya dari jurusan apapun sebenarnya bisa ya Mbak Mega untuk berkarir itu, karena yang dilihat juga gimana orangnya. Benar. Karena kalau misalnya teknik itu kan lebih banyak ya, maksudnya untuk perusahaan-perusahaan lebih luas gitu kan. Tapi sebenarnya memang perbankan nggak fokus harus lulusan ekonomi. Jadi teman-teman kalau misalnya dari ilmu komunikasi pun juga ada, karena kita ada divisi juga terkait untuk kayak pemasaran, bagian relation antar hubungan mitra juga itu kan butuhnya nggak harus yang ekonomi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa UT yang sekiranya ingin bergabung di perbankan sangat terbuka luas. Sangat terbuka luas ya. Nah, seperti yang saya perkenalkan tadi, Mbak Mega ini kan Assistant Manager Commercial Funding gitu ya, Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Kalau kita ngobrol dulu nih Mbak, apa sih sebenarnya Commercial Funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka nih? Gimana gitu? Karirnya tuh seperti apa gitu, jobnya? Jadi kalau commercial funding itu kan kalau di Bank BTN itu ada unitnya, unit bisnis. Nah, di salah satunya itu commercial funding. Itu lebih berhubungan dengan nasabah korporat atau lembaga-lembaga. Kan ada yang namanya berhubungan dengan konsumer. Kalau konsumer itu ke perorangan biasanya. Tapi kalau aku commercial funding itu ke lembaga-lembaga, instansi, satker kayak gitu. Nah, tugasnya itu lebih ke membangun, menjalin dan menjaga hubungan kerjasama yang udah ada, baik dengan nasabah mitra lembaga yang baru ataupun yang sudah existing. Nah, di sini segmentasinya tuh banyak untuk lembaga-lembaga. Itu ada, kalau kita tuh ada terbagi menjadi segmentasi education. Itu contohnya kayak instansi pendidikan kayak UT, universitas lainnya ataupun sekolah-sekolah SD, itu termasuk segmentasi education. Nah, itu terus ada juga segmentasi BUMN. Nah, itu khusus untuk BUMN semuanya. Terus ada yang private. Kalau private itu untuk perusahaan swasta. Jadi mau developer, mau perusahaan swasta, misalnya dalam bidang jasa ataupun apapun itu masuknya ke private. Terakhir itu ada segmentasi government, itu lebih ke pemerintahan, kayak misalnya satuan kerja, kementerian, itu masuknya satker. Nah, kalau nama aku kan jabatannya itu commercial funding commercial funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Nah, jadi aku tuh sesuai dengan namanya seperti tangan panjangnya BTN itu untuk Universitas Terbuka. Jadi khusus untuk UT kalau misalnya nih terkait kerjasama kita selama ini, contohnya salah satunya ada deh tentang pembayaran biaya kuliah ya. Pembayaran biaya kuliah itu misalnya di BTN cabang kan tersebar ya seluruh Indonesia. Betul. Ya, begitu juga ada mahasiswa UT tersebar seluruh Indonesia. Misalnya ada transaksi pembayaran, ternyata ada mungkin kesalahan sistem atau jaringan berakibat terjadinya gagal transaksi. Nah, nanti Bank BTN cabang tersebut yang melakukan transaksi nanti menghubungi aku nih untuk
permasalahannya itu gimana jalan keluarnya, apakah ini kaitannya dengan server yang ada di UT atau apa mungkin. Nah itu nanti aku yang menghubungi pihak IT-nya UT, nanti kita sama-sama cari jalan keluar gimana solusinya agar mahasiswa tersebut pembayarannya kembali lancar. Kayak gitu. Atau misalnya dari Bank BTN ada program atau ada kerjasama tambahan atau ingin memperluas kerjasama dengan UT. Nah nanti aku sebagai perwakilan BTN ke manajemennya UT, ke pimpinan UT untuk presentasi terkait produk kami ataupun kerjasama yang ingin kami tambahkan gitu dengan UT. Oke, perpanjangan tangan dari BTN gitulah ya. Jadi kalau Mbak Eka ada komplain terkait nih Bank BTN nih, cari Mbak Mega aja deh. Cari aku aja. Oke. Secara mahasiswa UT itu banyak banget kan, dan di mana-mana juga gitu. Iya. Oke. Nah, kita perjelas nih Mbak Mega, apa sih gitu bentuk kerjasama universitas terbuka dengan Bank BTN? Nah, kalau untuk kerjasama kita itu udah banyak ya dengan UT sendiri. Mungkin aku sedikit cerita. Kita itu kerjasama dengan universitas terbuka udah dari sekitar tahun 2011-2012 itu udah lama banget ya, udah hampir 10-11 tahun. Nah, itu awalnya tentang untuk penyaluran gaji karyawan. Lanjut lagi dengan kerjasama terkait penyewaan gedung untuk kantor cabang pembantu kami ya di sini ya. Nah, sejak tahun itu, sejak 2011-2012 hingga 2022 ini, itu udah banyak banget kerjasama kita. Udah hampir segala segmentasi sih sebenarnya kita kerjasama dengan UT. Karena kalau UT sendiri kan karena tersebar di seluruh UPBJ-nya, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi ada yang dari luar negeri juga kan pembelajarannya. Nah itu kita hampir semua yang berkaitan dengan perbankan itu pasti kita kerjasamakan gitu. Nah contohnya nih kalau untuk UT sebagai korporatnya atau sebagai lembaganya, kita tuh kerjasamanya dalam bentuk penyaluran gaji karyawan kayak gitu, ataupun misalnya untuk pembayaran biaya kuliah. Nah kalau untuk BTN kerjasama untuk karyawannya UT itu seperti penyaluran KPR atau pembelian rumah bagi karyawan di lingkungan universitas terbuka. Jadi mau karyawannya di cabang di UPBJJ manapun itu bisa ngajuin KPR di Bank BTN. Nah, tentunya dengan syarat khusus dan ketentuan berlaku ya. Ketentuan berlaku otomatis juga dengan khusus sih kalau karena UT karena udah kerjasama otomatis beda perlakuan dong dengan instansi yang belum kerjasama gitu. Nah sementara kalau untuk mahasiswanya kita kerjasama itu penyaluran beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Kita juga untuk mahasiswa yang di daerah 3T. Nah 3T itu yang terdepan, terpencil dan tertinggal. Yang dilakukannya tentunya setiap tahun sih kita nyalurin beasiswa tersebut gitu. Oke, jadi ternyata sama Bank BTN ini listeners bukan hanya masalah pembayaran mahasiswa aja ya, pembayaran kuliah aja. Tadi ada kerjasama pembayaran gaji bisa, beasiswa bisa, terus misalnya perumahan gitu ya. Apa cicilan gitu ya? Diperjelasnya cicilan gitu ya, tapi yang karyawan gitu kan. Karena ada kerjasama khusus, jadi ada special treatment. Betul lah ya. Oke. Oke, kemudian sesuai dengan tema kita terkait dengan pembayaran kuliah Mbak Mega. Ini kan ada 1001 cara pembayaran kuliah UT. Kira-kira apa aja nih? Nah, ini dari jelas 1001 ya. Nanti kalau listeners ngiranya mungkin benar-benar 1001 cara. Nah, ini berarti kita lebih dari satu sih sebenarnya. Mungkin kalau dari bank-bank lain mungkin yang udah kerjasama yang bisa melakukan transaksi pembayaran dengan universitas terbuka itu yang paling umum sih biasanya kan m-banking, melalui internet banking, melalui ATM atau melalui teller dari langsung ke banknya gitu ya. Nah untuk khusus untuk BTN kita membuka berbagai channel atau membuka berbagai pintu untuk mahasiswa. Nah, kalau kita sekarang itu channel kita selain yang saya sebutkan tadi itu ada melalui Alfamart, ada melalui Indomart, ada juga melalui Tokopedia. Jadi banyak pintu gitu kita sediakan untuk mahasiswa UT yang tersebar. Jadi mereka tidak harus fokus hanya mencari
tiga cara pembayaran tadi yang kayak internet banking ataupun m-banking. Jadi walaupun dia memiliki tabungan di bank, bukan bank negeri atau bank BUMN ya, tapi mungkin bank swasta, itu tetap bisa membayar dengan channel-channel yang udah kita buka tadi gitu. Oh, oke. Ya, saya juga ingat ya. Jadi bisa gitu langsung bayar aja ke teller gitu kan di Bank BTN, peruntukannya untuk apa gitu. Iya. Nanti dikirim. Biasanya kan kalau ke bank kan, kalau misalnya ke teller biasa kalau untuk mahasiswa nih pembayarannya tinggal bawa nomor billingnya langsung ke teller, nanti langsung ditransaksikan. Atau kalau misalnya dia punya tabungan bank BTN, dia bisa langsung melalui m-banking, dan ATM itu tinggal pilih menu pendidikan, langsung pilih menu pilih universitasnya, universitas terbuka, langsung masukin kode billing, langsung bisa bayar. Nah, kalau bedanya kalau di Alfamart dan Indomaret ini hampir sama dengan pembayaran melalui teller. Cuman mahasiswanya tinggal bawa kode billing aja, langsung nanti ketika keluar struk pembayaran itu berarti udah sukses terbayar. Sementara kalau untuk Tokopedia sama kayak membeli pulsa sih. Mungkin teman-teman juga pastinya udah sering lah ya guna e-commerce sekarang, belanja-belanja online. Jadi sekarang itu kalau untuk UT, untuk mahasiswa yang lagi mager nih keluar dari kasur, udah tinggal buka handphone, pilih menu pendidikan, tinggal pilih universitasnya, universitas terbuka, masukin kode billing, udah bisa langsung bayar gitu. Tinggal klik aja ya, kelar pokoknya. Nah, jadi pembayarannya itu banyak gitu listeners. Tadi Mbak Mega menyampaikan ya bisa m-banking, internet banking gitu, atau melalui teller, atau juga melalui e-commerce yang ada. Nah, tapi suka gini juga nih Mbak Mega. Kalau anak milenial atau kita nih paham banget lah ya kayak gitu, karena udah terbiasa belanja kan ya. Jadi prosesnya juga kan hampir mirip gitu. Tapi kalau justru yang worry itu biasanya orang tuanya. Aduh, bayarnya gimana ya? Kita kan jauh di mana gitu kan. Itu sih ya yang masih agak-agak ini. Oke. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kenapa sih Bank Mega sendiri tuh bekerja sama atau menggait dengan mitra-mitra e-commerce tadi? Selain itu juga ada Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Iya. Jadi mengingat kebutuhan UT itu terutama untuk pimpinan UT sendiri ya sangat concern banget nih ke mahasiswa mereka. Jadi untuk memaksimalkan, mempermudah mahasiswa sendiri untuk melakukan transaksi. Kita tahu lah kalau misalnya mahasiswa UT itu nggak cuma di kota-kota ya, bakal di daerah-daerah terpencil pun ada. Kadang yang akses jaringannya pun susah gitu kan. Kalaupun misalnya ada bank di situ, kadang kita kan kalau bank tuh rata-rata di kotanya ya. Iya. Nah, kalaupun misalnya yang di terpencil itu kan makanya kita menggait kayak Alfamart dan Indomaret ini kan mereka benar-benar udah menjamur udah banyak di mana-mana juga ya. Bahkan di gang-gang kecil kayaknya kalau ada ruko kosong aja langsung ada Alfamart, ada Indomaret, ada Alfamart, ada Indomaret gitu kan. Jadi kita di sini melihat dari potensi itu sendiri, makanya kita menggait nih Alfamart sama Indomaret sendiri. Gunanya ya sama kayak outletnya BTN lah, istilahnya perwakilan BTN di situ. Jadi kalaupun untuk kalau untuk anak muda kan enak tinggal klik aja Mbak lewat Tokopedia. Ini kita sebenarnya lebih tujuannya ke yang mahasiswa UT yang lebih senior, yang sudah bekerja gitu kan, yang mungkin udah lanjut S2 ataupun S1 yang baru. Itu tuh biasa kan kalau orang tua tuh nggak paham dengan sistem e-commerce, ataupun mungkin dia lebih nyamannya itu ketika dia menyerahkan uang langsung. Nah, itulah yang membuat kita memilih Indomaret, Alfamart di sana, biar mempermudah itu tadi si mahasiswa tadi untuk melakukan pembayaran. Jadi mereka seandainya dari jarak dari rumah mereka itu ke bank jauh, mereka ada opsi lain nih melalui Alfamart dan Indomaret. Nah, selain itu kalau untuk Tokopedia ya tadi kalau misalnya dia di situ Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada, tapi dia pasti punya handphone karena mahasiswa UT kan online ya. Nggak mungkin enggak gitu lah. Online modul kalau untuk belajar aja mereka membutuhkan sinyal kan. Nah, pastinya mereka juga sudah memahami lah gimana cara penggunaan Tokopedia sendiri atau e-commerce tersebut. Nah, itulah guna kita menambah channel tadi, karena nggak semua orang juga memiliki tabungan BTN. Mungkin ada mahasiswa lain yang berkaitan dengan gaji mereka di perusahaan atau di kantor mereka. Nah, gunanya kita menggait Tokopedia itu mereka juga bisa membayar melalui channel-channel bank lain. Tidak harus dari bank BTN, tapi melalui bank konvensional maupun untuk syariah juga bisa.
Oh, oke. Jadi istilahnya memang 1001 cara nih, banyak pilihannya lah ya. Pilihan. Mau apa silahkan. Yang mudah, yang paling mudah untuk para mahasiswa nih, apalagi anda yang ada di UPBJJ UT. Betul. Di daerah gitu yang memang agak susah mungkin aksesnya gitu. Tapi jangan khawatir untuk membayar kuliah karena pilihan cara pembayarannya juga gampang, apalagi melalui Bank BTN ini ya. Oke, nah nanti di segmen kedua kita ngobrol-ngobrol nih Mbak Mega, apa sih pengalaman berkesannya gitu ya selama menangani pembayaran universitas terbuka ini gitu ya. Tapi kita break dulu. Baik, UT listeners dimanapun Anda berada, saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah hadir dan menyimak kami melalui YouTube Universitas Terbuka. Ini ada Mbak Fitri, ada Mbak Re, kemudian juga ada Mbak Novita Mayang yang juga menanyakan pembayaran. Nanti di segmen 3 Mbak Mega akan menjawab pertanyaannya ya. Untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break UT Radio, Open Education Station for All. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas Terbuka, lebih dari 37 tahun, selalu siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Kami mewakili mahasiswa Universitas Terbuka. Saya dari Jawa. Saya dari Nusa Tenggara. Saya dari Kalimantan. Saya dari Sulawesi. Saya dari Papua. Kami berbeda, namun bersatu melalui Universitas Terbuka. Menjadi pagar bangsa, menjaga Nusantara. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih. UT
Radio, Open Education Station for All. Masih bersama kami di Cafe Break UT Radio dengan tema 1001 cara pembayaran kuliah UT melalui Bank BTN. Nah, kalau tadi di segmen 1 tuh kita udah ngobrol banyak juga ya Mbak Mega, dari kenalan, terus juga bentuk kerjasama antara UT dengan Bank BTN itu apa aja gitu. 1001 cara pembayarannya juga sudah disinggung. Nah, ini kita mulai tanya ke Mbak Mega, apakah ada pengalaman berkesan ketika mengalami pembayaran biaya kuliah di UT melalui channel-channel yang tadi Mbak Mega sudah sampaikan? Silahkan. Jadi kalau pengalaman itu ya, itu sangat berkesan sih sama aku kalau aku ingat-ingat ya. Jadi pas pertama banget itu masuk Bank BTN kan langsung handling UT yang dimana itu nasabah besar ya, termasuk besar lah, karena kerjasama sendiri banyak. Kebetulan waktu itu tuh ada kita lagi pembentukan sistem pembayaran baru. Yang namanya pembentukan itu kan selain udah diuji coba, terus setelah go live pun pas saat transaksi dilakukan seluruh Indonesia pastinya nggak langsung mulus gitu ya Mbak, kayak pasti ada kendala. Nah, waktu itu kejadian baru, kalau nggak salah ada go live sistem baru lah, kalau nggak salah aku antara Alfamart atau pembayaran banking kalau nggak salah aku ya, di melalui Bank BTN salah satunya, pembayaran di Bank BTN-nya. Nah, aku baru masuk itu baru berapa hari deh, tiba-tiba masih newbie juga, masih baru banget bener-bener. Jadi pas itu pagi masuk kerja, telepon tuh silih berganti bunyi, berhenti. Dan pertanyaan sama semua, ada transaksi pembayaran universitas terbuka yang gagal nih, gitu. Dan itu hampir semua BTN nelpon aku, yang dimana yang dari Aceh, yang dari Kalimantan juga nelpon. Itu telepon nggak berhenti sampai malam, sampai jam 10 malam. Itu jadi ganti-gantian terus tuh yang nelpon. Dan permasalahannya itu juga. Nah, dari situlah yang aku bikin, ya ampun, lembur nelfonin, karena telepon tuh semua ada berapa gitu, karena di tim aku tuh ada beberapa orang ya, dan itu semua krangkring ya. Itu kewalahan banget, dan kita harus ngejalanin satu-satu kan. Terus kita juga harus make sure kalau misal transaksi itu harus kembali normal. Dan itu juga aku harus gimana nih caranya supaya aku juga handling komplain dari cabang lain, tapi juga aku konfirmasi ke UT-nya nih gimana cara ke tim IT, gimana nih cara solusinya gimana. Akhirnya waktu itu tuh kita tahan dulu untuk pembayaran, kita terima dulu nih komplainnya, terus aku lapor ke tim IT pusat, TUT, dan kita tim IT pusat, dan besoknya langsung rapat langsung dengan tim IT dengan cari solusi. Jadi kalau dengan UT itu kita senangnya itu ketika ada problemnya terkait pembayaran atau transaksi mahasiswa bermasalah yang otomatis mengganggu untuk kuliahnya mahasiswa tersebut, karena kalau gagal bayar kan misalnya dia mau ikut ujian nggak bisa. Iya betul. Itu sangat, kalau jujur kalau di UT sangat concern itu untuk para pimpinannya ya, terutama sangat concern banget gimana nih supaya tidak terjadi kendala itu lagi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, besoknya langsung rapat, hari itu juga harus selesai dalam waktu. Jadi dikasih waktu limitnya, harus selesainya kapan. Jadi kita tuh sebagai BTN mengejarnya juga harus tepat gitu loh, harus cepat. Pokoknya harus cepat, namanya pelayanan gitu ya Mbak. Tapi waktu itu yang lebih banyak komplain nelfon itu dari mahasiswa atau Bank BTN di daerah? Jadi dia itu pembayarnya lewat Bank BTN ya. Jadi lewat Bank BTN-nya langsung. Karena dari kita sebagai yang aku commercial funding UT itu udah kesebar lah istilahnya di nasional, bahwa kalau terjadi permasalahan terkait transaksi UT itu hubungi Mbak Mega. Iya, jadi WhatsApp aku tuh pasti udah penuh aja gitu loh kalau untuk transaksi gagal pembayaran kayak gitu. Tapi itu udah 4 tahun yang lalu ya, karena baru masuk kan. Tapi sekarang sistemnya lebih baik lagi kan, karena semakin berjalannya waktu kita pasti kan yang namanya kegagalan sistem itu diperbaiki, dan makin kesini makin
halus. Dan sebagai informasi nih, kalau semenjak kita ada Alfamart, ada Indomart dan Tokopedia, justru mahasiswa UT itu lebih banyak pembayaran melalui situ ketimbang channel-channel langsung ke bank BTN-nya ya. Betul. Gitu. Males ngantri kayaknya, Mbak. Iya. Bener gak sih? Bener. Iya. Aku pernah lihat salah satu komen tuh yang di IG-nya UT dibilang gini, enakan lewat channel lain karena nggak ada antrian. Kalau misalnya ke bank harus ngantri dulu. Iya, gitu. apalagi pandemi gini dibatasi ya nggak sih? Betul. Ya ampun, udah datang ke sana pagi-pagi misalnya, ya udahlah. Tapi kan karena memang kita taat aturan juga ya. Iya. Oke. Tapi yang salutnya juga gini, Mbak Mega. Itu saya kebayang deh kalau semua komplain gitu dari pagi sampai malam itu ya. Tapi itu pelayanan di bank tuh memang selalu masih sopan, masih ada senyumnya, pokoknya masih inilah gitu, ramah terhadap konsumen ya. Jadi kalau kita itu kan memang untuk nasabah yang datang walk-in customer ya, customer langsung itu langsung di-handle sama kita customer service atau frontliner kita. Sementara yang berhubungan dengan lembaga ini kita ada tim back office, salah satunya dengan aku. Jadi terbagi gitu. Jadi kita kalau misalnya ada yang langsung datang, yang frontliner yang yang handling. Tapi kalau misalnya yang pasti back office itu pasti kita yang di back office sih. Tapi meskipun back office kan nelfon ketahuan ya kalau misalnya lagi bete gitu kan. Ini kan nggak ada ya, kita nelfon bank tuh nggak ada yang siapa? Nggak ada gitu. Semuanya pasti ramah gitu kan. Oke. Nah, kemudian apakah ada promo-promo yang ditawarkan Bank BTN bagi mahasiswa UT nih, Mbak Mega, terkait dengan pembayaran biaya kuliah? Iya. Jadi kalau untuk promo itu lumayan banyak dan tiap bulan berubah-ubah nih. Nah, kita nih ada yang promo sekarang berjalan itu ada dari Tokopedia. Nah, Tokopedia biasa ya kalau untuk e-commerce tuh pasti ada voucher-voucher yang bisa diganti dengan potongan-potongan pembayaran ya. Betul. Lagi mahasiswa kan. Jangan kan mahasiswa kita aja happy gitu kan? Iya. Jadi kalau misalnya ada pembayaran untuk biaya kuliah atau baik UAS ataupun misalnya terkait modul itu ada potongannya. Jadi kalau untuk Tokopedia itu ada 3 voucher nih, ada kode vouchernya itu dicatat ya. Oke, silakan. Jadi yang pertama itu ada SPP aman, itu disambung semua. Lalu ada voucher kedua yaitu pelajar smart. Yang ketiga itu coba gratis. Nah, itu potongannya sendiri dari Rp750 sampai Rp7.500 gitu per transaksi. Beda-beda. Kalau misalnya pengguna baru pastinya potongannya lebih gede gitu. Kalau misalnya yang SPP aman itu bisa digunakan dari berbagai channel bank, tapi tetap melalui Tokopedia berarti ke Bank BTN. Tadi ada apa aja? SPP aman, pelajar smart sama coba gratis ya. Iya. Terus kalau untuk pengguna Bank BTN itu atau nasabahnya Bank BTN menggunakan istilahnya punya tabungan Bank BTN ya, itu kita ada poin spekta. Poin spekta, wah pasti ya seneng banget lah, karena berikutnya poinnya tuh biasanya suka dipakai lagi untuk potongan lain gitu kan. Iya. Oke, jadi ini cocok untuk Anda yang juga mungkin baru masuk atau juga mahasiswa lama juga. Nah, coba dicek deh promo-promo apa aja yang ada yang sesuai dengan tingkatan Anda, gitu ya. Oke, kemudian tadi kan sempat disinggung nih Mbak mengenai poin spekta. Sebenarnya apa sih poin spekta itu? Jadi poin spekta itu adalah program loyalitas untuk nasabah Bank BTN, terutama yang sudah memiliki rekening ya. Jadi untuk fungsinya itu untuk mengumpulkan poin dengan berbagai cara mendapatkan poinnya itu ada banyak cara sih. Nah, untuk poin spekta sendiri itu penggunaannya bagi nasabah Bank BTN yang sudah memiliki tabungan yang dapat bertransaksi melalui m-banking, internet banking, dan kartu debit serta melalui channel-channel Bank BTN. Nah, tata caranya itu biasa kan kalau untuk pembuka yang baru pertama kali gunain tabungan Bank BTN itu belum pernah mengetahui poin spekta, buruan sekarang buka aplikasi Bank BTN. Terus nanti ada fitur atau ada bagian tulisannya poin spekta. Nah, diklik itu poin spekta. Nanti di situ bisa kelihatan poin teman-teman tuh udah ada berapa. Jadi
sistemnya kalau misalnya dia belum ada poin situ, belum kelihatan ada poin, berarti harus daftar dulu nih. Daftarnya tinggal klik untuk menuju website poinspekta.btn.co.id. Nanti setelah dibuka websitenya, langsung daftarkan nomor handphone yang udah didaftar untuk M-Banking, masukkan kode OTP yang langsung terkoneksi dengan HP yang udah terdaftar. Terus nanti tinggal buat PIN baru aja untuk usernya sendiri. Usernya itu ya nomor handphone tadi gitu. Nah setelah itu terdaftar, barulah nanti bisa muncul nih berapa poin teman-teman semua yang udah didapatkan. Nah untuk mendapatkan poinnya sendiri itu ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Apa aja? Pertama itu kalau terkait dengan saldo, jadi harus ada diperhitungkan saldo rata-rata setiap akhir bulan. Jadi semakin besar saldo, semakin banyak poin yang didapat. Kelipatan 10.000 itu dapat 1 poin. 1 poin untuk 100.000, maaf, 100.000 untuk 1 poin, minimal saldo 5 juta. Jadi kalau 5.100.000 itu udah dapat 2 poin. Jadi 5.200.000 3 poin gitu kan. Nah, itu semakin tinggi saldonya, semakin tinggi poinnya. Iya. Terus yang aktivitas kedua yaitu pengaktifasian kayak M-Banking, internet banking itu atau pembuatan rekening baru, itu poinnya lumayan besar, 10 poin sekali melakukan aktivitas tersebut gitu. Nah, yang ketiga baru adalah aktivitas terkait transaksi. Nah, kalau misalnya nih Mbak Eka misal menggunakan mau transfer ke bank lain atau pembayaran biaya kuliah nih mahasiswa itu sekali bayar itu dapat 1 poin. Jadi kalau misalnya pembayaran melalui tabungan Bank BTN tapi pembayarannya melalui Tokopedia, itu nanti dapat lagi 1 poin gitu. Jadi setiap transaksi itu ada poin juga ya? Ada. Untuk pembayaran itu 2-3 poin. Jadi kalau untuk pembayaran melalui teller, internet M-Banking itu 2 poin. Kalau misalnya ada teman-teman nih mahasiswa baik yang baru ataupun yang senior yang udah memiliki KPR di Bank BTN, itu poinnya juga tinggi, 3 sekali pembayaran gitu. Jadi ketika pembayaran untuk angsuran rumahnya, 1 kali transaksi tersebut dapat 3 poin. Gitu. Nah, bisa ditukar apa aja sih Mbak Mega poin-poin ini? Jadi fungsinya itu banyak ya Mbak ya kalau untuk poin-poinnya. Jadi kita tuh ada tiga bagian nih. Pertama itu tukar poin langsung dengan voucher. Biasanya nih voucher itu kan kesukaan mahasiswa ya. Suka lah, semua suka nih. Semua suka deh gitu ya. Semua baik. Ini tidak menutup kemungkinan untuk seluruh karyawan UT juga ya yang menggunakan tabungan Bank BTN. Nah, itu vouchernya bisa ditukarkan dengan voucher MAP, vouchernya Tokopedia juga bisa, atau kita yang kerjasama juga S Hardware. Itu terus kita juga banyak sih, ada Grab juga, kita vouchernya bisa ditukar ke sana. Dan voucher ini pun bisa diganti maksudnya sewaktu-waktu ketika poin itu udah terkumpul bisa ditukarkan langsung. Dan channel-channel untuk vouchernya sendiri itu makin kesini makin bertambah ya tentunya. Jadi kita juga mungkin akan menambah kerjasama. Jadi teman-teman selain yang saya sebutkan tadi, nanti ada tambahan lagi deh dari e-commerce yang lain untuk pergantian vouchernya. Nah, yang kedua itu adalah dengan lelang. Jadi kita sistemnya minimal yang udah ada 250 poin itu bisa ikut lelang. Lelangnya apa aja nih? Bisa dalam bentuk jadi kalau lelangnya sendiri itu tergantung syarat dan ketentuan. Biasanya tiap bulan tuh beda. Bisa dalam waktu 3 bulan sekali kita ngadain lelang, ataupun tergantung sih program kita kapan mau diluncurkan itu. Nah, itu ada lelangnya dalam bentuk elektronik, biasanya handphone, iPhone 13 gitu ya. Jadi makin banyak transaksi dapat poin juga banyak. Iya, bisa dilelang. Lelangnya sistemnya open bid kebetulan. Jadi tinggal untuk lelang sendiri kita via Zoom nanti. Gitu. Ya ampun. Jadi kalau misalnya kalau sama ini kan langsung ya biasa lelang. Iya. Kita lewat Zoom. Iya, asik jadi, ya. Jadi aku pernah ikut, maksudnya ada salah satu nasabah kita juga pernah ikut yang kayak gitu. Maksudnya waktu itu emas sih. Biasanya juga ada emas loh teman-teman untuk lelangnya sendiri. Kali aja kalau ada yang minat untuk
kan lumayan ya emas untuk tabungan mahasiswa ya, gratis gitu kan. Nah yang terakhir itu ada undian sendiri untuk grand prize-nya itu ada 1 unit rumah dari kita. Jadi sistemnya nanti ada pengumuman kapan itu lelangnya dimulai. Jadi maksudnya undiannya jadi 250 poin bisa diganti jadi 1 undian. Undiannya itu bisa hadiahnya motor ataupun misalnya sepeda Brompton ataupun mobil dan Brompton lagi ya. Iya, dan pokoknya paling hadiah utama itu 1 unit rumah. Oke, dan jadi kalau yang ditukarkan dengan undian itu berkesempatan gitu ya, nanti diambil sama Bank BTN. Bank BTN nanti dibacain pemenangnya siapa, atas tabungannya siapa, nanti tinggal kita hubungi, dapat deh hadiahnya. Kan lumayan ya, masih duduk transaksi. Kan apalagi mahasiswa tuh sering banyak transaksinya Shopee, pembayaran top up, GoPay, GoFood, itu kan melalui Bank BTN bisa juga ya, top up GoPay. Itu sekali transaksi itu dapat 2 poin loh, lumayan. Jadi tuh makin dikumpulin kan bisa untuk dapat hadiah yang lain. Oke, baik. Nah, kemudian Mbak Mega selain tadi masalah pembayaran kuliah di UT ya, untuk mahasiswa-mahasiswi UT nih, apa aja sih produk BTN yang cocok gitu selain untuk pembayaran tadi ya? Ya, selain kalau untuk pembayaran kan lebih condong ke tabungan ya, yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Nah, ada nih produk tabungan kita yang sistemnya untuk jangka panjang. Misalnya nih teman-teman kampus atau teman-teman universitas mahasiswa UT yang punya mimpi ke Kapadokia misalnya nih. It's my dream. Yes, not hers ya. Nah, itu ada tabungan semacam tabungan berencana. Jadi kalau misalnya nih dalam 1 tahun kita wajib nih harus ada liburannya. Nah, kadang kan kalau misalnya di tabungan gitu aja pasti keambil terus dong. Gatel kan ya, pengen jajan. Nah, kalau misalnya ini ada nama produk namanya tabungan siap. Jadi teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu untuk karyawan UT kalau misalnya ada rencana untuk liburan ataupun misalnya mimpi yang lain, itu tinggal mengikuti program tersebut. Jadi kita bisa nih adjust mau tanggal berapa nih, kan ada yang udah kerja ya dapat gaji, terus ada yang dapat uang saku. Kalau misalnya uang saku atau gajinya di tiap tanggal 1, oh yaudah tanggal 1 gaji saya harus dipotong mungkin minimal 200.000. Jadi nanti jangka waktunya kan minimal 1 tahun ya, 1 tahun. Mungkin selama 1 tahun nanti 200.000 dipotong. Jadi selama 1 tahun nanti pas di akhir tahun, pas bulan ke-12 itu udah terakumulasi baru bisa diambil. Iya, biasanya auto debit gitu kan? Auto debit jadinya kita nggak pusing-pusing lagi, jadi otomatis duit udah kepotong, jadi kita udah tenang. Karena sebenarnya kan dari pendapatan itu harus disisihkan tabungan. Betul. Malahan kalau untuk konsumsi kan, jadi kalau ini sebagai info ya ke teman-teman mahasiswa, jadi kalau kita perbankan ini kan lebih banyak tahu belajar cara pengelolaan uang ya. Jadi maksimal untuk untuk kehidupan sehari-hari dari pendapatan itu adalah 50%. 30 untuk misalnya ada biaya cicilan, anggaplah kalau misalnya kamu mau beli motor untuk kegiatan aktivitas tuh maksimal cicilan kita adalah 30% dari pendapatan, dan yang 20%-nya untuk wajib harus ditabung. Iya, betul. Kan nggak mungkin kan kerja capek-capek nggak kelihatan bentuknya gimana. Jadi dengan program tabungan siap ini membantu teman-teman untuk menyisihkan uang tanpa harus takut uangnya hilang, terus belum lagi ada tambahan untuk tambahan setiap bulannya ya, rate-nya sendiri. Nah, itu juga sangat istilahnya aku sendiri pribadi gunain itu sih jujur, karena kalau nggak digituin duitnya benar-benar hilang. Betul. Ya. Padahal kan lumayan ya, cuma dipotongnya 200-500 gitu. Kita sekali jajan juga berapa gitu. Jadi kalau misalnya udah full nih, anggap kalau ke Kapadokianya tuh butuh waktu 2 tahun, karena sekarang pandemi belum tahu lah ya sampai kapan. Jadi potong. Nah, nanti udah terkumpul semuanya, udah deh bisa kita gunain gitu untuk jalan-jalan ataupun membelikan kebutuhan yang lain, atau misalnya untuk ada bayar atau mau sekolah lagi juga bisa nabungnya dari sekarang ya. Nah, iya, ini mungkin untuk teman-teman yang lain atau untuk
Bapak Ibu karyawan UT mungkin untuk sekolah anaknya juga bisa menggunakan produk tabungan siap tersebut. Betul. Nah, sama aja sih kayak arisan tuh. Nah, mendingan auto debit langsung, sama aja kan, setahun berikutnya misalnya mau diambil gitu, atau 2 tahun berikutnya. Iya, lebih aman lagi. Lebih aman. Uangnya nggak hilang, nggak takut orang kok nggak bayar gitu ya. Iya, ada di situ. Oke, baik Mbak Mega, kita harus break dulu. Nanti di segmen 3, segmen akhir juga ya. Sekaligus Mbak Mega jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ke kolom komentar YouTube Universitas Terbuka. Kalau saya cek sih memang rata-rata memang banyak yang tanya. Ini kayaknya mahasiswa-mahasiswa baru. Sabar ya Mbak Yayu Megasari, juga terima kasih pertanyaannya. Nanti akan dijawab sebentar lagi di segmen 3. Kemudian ada Mas Widodo, semangat pagi. Terima kasih untuk Anda. Salam sehat sobat-sobat semua. Terima kasih ya. Ada juga Mbak Kristina Aji yang hadir. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, kita break dulu. Di segmen 3 kami akan kembali di Cafe Break dengan tema 1001 cara pembayaran kuliah UT melalui Bank BTN. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. The fast-growing demands of digital era motivates us to continue improving the potential of integrated human resources that are capable to support productivity. This vast and rapid development needs an effective and modern learning solution that can keep up with the routines of today's society. A facility that can cope with the limitations of space and time. For many people, both limitations pose as major problems in developing themselves and enhancing their career in digital era. In the end, those problems will impact their lifestyle. Universitas Terbuka is here to answer those problems by applying an open and distance learning system.
a system that has proven effective in increasing the coverage and equal distribution of excellent higher education for all elements of society. Our learning system. Our system allows students to have a flexible and open learning method, and it offers many advantages. First one is the registration period, which is open throughout the year, so no more worry about late registration. Flexible space, time, and place. This is useful for students who still want to develop their knowledge wherever and whenever they want. Easily access printed and digital teaching materials in all corners of Indonesia and other countries. Our system gives opportunity to people from all groups and ages to learn and develop their knowledge, as well as their skills in all fields. With 39 regional offices all across Indonesia and overseas service centers, we are always ready to support operational activities. And Anda masih bersama kami di Cafe Break UT Radio, Open Education Station for All, dengan tema 1001 cara pembayaran kuliah UT melalui Bank BTN, bersama dengan Mbak Mega Oktarina, Asisten Manajer Komersial Funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Nah, ini adalah segmen 3, segmen terakhir. Jadi kalau Anda masih punya pertanyaan, nah silahkan sampaikan, bisa melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka atau melalui Instagram kami @radio.ut, atau juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0812 1039 2726. Saya tunggu ya. Oke, Mbak Mega, kita boleh langsung ke pertanyaan? Boleh. Boleh ya. Kayaknya ada banyak ya, Mbak ya. Lumayan nih. Saya sapa lagi. Halo, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Untuk Anda yang bertanya melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka. Yang pertama ada Mbak Novita Mayang. Cara pembayarannya Kak, mohon ditutorialkan. Waduh. Tutorial berarti aku bikin video tutorial nih. Langsung aja berarti sekarang. Iya, jadi kalau untuk pembayaran khusus biaya kuliah UT itu kan tadi udah aku sampaikan beberapa channel. Mungkin kalau melalui, tadi siapa Mbak namanya? Mbak Novita Mayang. Mbak Novita dan teman-teman mau pembayaran melalui, misalnya nih nggak punya tabungan Bank BTN, tapi di rumahnya deket dengan Bank BTN, bisa langsung ke teller Bank BTN dengan membawa kode billingnya. Nah, itu nanti langsung ditransaksikan, bukti validasinya tinggal dibawa pulang sebagai bukti sah pembayaran. Nah, kalau misalnya udah punya tabungan nih, lebih enak lagi, lebih gampang lagi, bisa melalui menu M-Banking ataupun BTN Mobile. Nah, itu tinggal masuk, login ke aplikasi, masukin PIN, nanti ada menu multi payment atau pembayaran lainnya ya. Itu nanti ada banyak pilihan, pilih menu pendidikan, pembayaran pendidikan. Pokoknya ada tulisan pendidikan, itu klik. Nah, nanti tinggal pilih aja nih universitasnya universitas apa. Universitas Terbuka, langsung masukkan jenis pembayarannya apa. Kalau kita langsung otomatis dia bakal keluar biaya kuliah tulisannya. Setelah itu masukkan kode billing atau yang ingin dibayarkan ya, kode yang ingin dibayarkan, langsung masukkan ke sana. Bukan NIP ya, bukan NIM mahasiswa. Kadang ada yang masukin nomor mahasiswanya, bukan. Ini kode billing. Pasti itu ada yang komplain, kok nggak bisa-bisa gitu ya. Bisa. Jadi masuk nanti otomatis langsung muncul tagihannya, berarti tinggal masukkan OTP atau langsung masukkan PIN. Bisa dibayarkan. Itu melalui M-Banking, tapi kalau melalui ATM sama ketika kita masukkan kartu, masukkan PIN, terus nanti pilih multi payment, nanti pilih biaya pendidikan, bayar pendidikan, pilih nanti masukkan nanti pas multi payment biaya pendidikan itu masuk kode pendidikan, kode instansi pendidikan ya, maksudnya kalau UT itu ada kodenya, nanti ada tinggal pilih di bagian sebelah kanan itu ada daftar universitas, nanti dipilih aja Universitas Terbuka, terus diklik kode pembayarannya, langsung ada pilihan juga di situ, baru masukkan kode billingnya tadi, nanti dimasukkan tagihannya berapa, yang mau dibayarkan, nanti keluar udah udah sukses, keluar stroke, itu bukti stroke-nya harus dipegang. Kalau Alfamart, Indomart itu sama kayak di teller, tinggal datang bawa kode billing, udah itu nanti tinggal nyebutin aja gitu nyebutin aja, ntar otomatis pasti sama kasirnya langsung dibayarkan, dan nanti ada struknya itu disimpan juga. Terus kalau untuk Tokopedia
itu tinggal menu pendidikan. Jadi pas kita buka aplikasi itu ada tulisan, biasanya tuh nanti menu pendidikan itu tersembunyi, jadi ada tampilkan semua pembayaran, maksudnya tampilan menu. Jadi nanti di situ ada keluar menu pendidikan, barulah pilih universitas, masukkan kode pembayaran, kode billing, terus masukkan berapa nominalnya, udah langsung bisa dibayarkan, masukkan PIN, udah sukses gitu. Tapi aku ingatin untuk teman-teman semua yang melakukan pembayaran ya, kita kan kalau namanya sistem itu terkadang kan nggak tahu ya kondisinya gimana. Jadi ketika sukses pembayaran, tolong bukti validasinya kita simpan atau difoto deh minimal. Jadi kalau misal jaga-jaga entah itu ada info terkait gagal pembayaran, teman-teman udah ada buktinya. Gitu. Tapi biasanya sekarang suka ada double notification juga ya, entah dari email atau dari SMS gitu ya. Juga ada. Terima kasih Anda sudah membayar gitu kan. Ya, itu juga ada sih. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya Mbak Mega, ini Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana pembayaran SPP melalui Tokopedia? Apa bisa COD? Mbak Yayu Megasari. Mbak Yayu, COD kayak barang aja nih Mbak Yayu nih. COD, kalau misalnya COD berarti langsung datang gitu ya, bawa kwitansi gitu. Ya bisa ya Mbak ya kalau COD. Kalau misalnya lewat Tokopedia, lewat menu pendidikan yang tadi saya infokan, itu langsung bayar. Jadi sebagai info nih, channel-channel yang kita sebutkan tadi, baik itu dari Tokopedia maupun Alfamart dan Indomaret, itu tidak harus memiliki tabungan. Maksudnya kalau kamu misalnya punya tabungan, entah itu di bank BUMN ataupun non BUMN pun, itu bisa melakukan pembayaran melalui channel itu gitu loh. Karena sistemnya kalau di Tokopedia itu kan kode virtual gitu ya. Nanti kopi tinggal buka M-Banking, kamu tabungan listeners, nanti tinggal lakukan pembayaran. Jadi nggak harus melalui tabungan Bank BTN, tapi kita bisa bank apa aja, bahkan syariah juga bisa sih. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin Mbak Yayu ini agak jauh rumahnya atau gimana kali ya, sampai nanya apa bisa COD atau enggak. Tapi sejauh ini belum bisa ya Mbak Yayu, tapi bisa ikuti tadi instruksi yang Mbak Mega sampaikan. Kemudian ada Pak Rahmat Budiman, saya bukan nasabah BTN, kalau bayar UKT atau SPP misalnya 2,4 juta rupiah, apakah ada biaya transfer? Berapa biaya transfernya? Apakah biaya transfer tergantung jumlah biaya yang kita transfer? Jadi kalau untuk pembayaran tidak melalui Bank BTN, berarti kita asumsikan kalau misalnya transfernya dari bank lain ya Pak ya. Itu kalau untuk transfer sama biaya antar bank itu kan ada biaya 6.500 ya per transaksi, bukan per limit transaksi ya. Jadi mau transfernya lebih dari 2.500.000 pun transfernya tetap 6.500. Asal jangan sampai 100 juta aja ya Pak ya, karena itu udah masuk biaya RTGS, beda harga lagi. Beda harga. Tapi enggak lah, kalau biaya kuliah kan palingan 2.500.000, maksimal palingan 10 juta. Tadi kan juga 2,4 juta kan? Iya, 2,4 itu 6.500 aja kok Pak. Nah sekarang itu ada program BI yang misalnya untuk transaksi antar bank Himbara itu cuma bayar 2.500. Kalau misalnya Bapak Ibu pengguna Bank BTN, itu nanti pas pembukaan di M-Banking itu ada tulisannya bahwa sekarang tuh udah 2.500. Ada menu untuk BI gitu loh. Di bank-bank Himbara yang lain pun sudah ada juga info tersebut. Mungkin bisa diupdate aplikasinya atau dicek ke Bank BTN terdekat. Jadi sekarang tuh yang penting banget ya, listeners memang punya M-Banking ya. Iya. Jadi kalau M-Banking ringkas gitu, kalau mau ada promo-promo menarik, entah cashback atau apa, biasanya langsung ke e-commerce gitu kan? Iya. Kalau mau yang hadiah langsung, yang maksudnya berwujud, itu bisa menggunakan Bank BTN. Ntar kumpulkan poin spektanya. Iya, kumpulkan poin spekta. Oh, ada satu lagi, tapi kayaknya sih bukan Mbak Mega nih yang menjawab, harusnya dari pihak UT ya. Kak, kalau di UT pembayarannya bisa dicicil nggak? Ya kan, harusnya pihak UT ya. Iya, seharusnya UT. Tapi dulu kayaknya pernah di Tokopedia deh. Kalau nggak salah Tokopedia itu kan pembayaran bisa melalui kredit card ya. Kalau nggak salah aku itu bisa. Dicek dulu aja kali ya. Coba cek. Ntar kan biasanya kalau untuk pembayaran itu ada pilih metode pembayaran ya. Ada yang melalui bank mana atau melalui Indomaret ataupun apa. Kalau nggak salah ada pilihan kredit cardnya. Khusus Tokopedia. Oke, siap. Sudah dijawab ya Mbak Nura Salsabila. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Oke, Mbak Mega,
kira-kira kedepannya apakah ada proyek yang sedang atau yang direncanakan sama BTN dan juga Universitas Terbuka? Jadi untuk proyek atau kerjasama yang sedang berjalan itu ada sih salah satu. Ini salah satunya untuk penambahan 1001 cara tadi ya. Oke. Karena kan sekarang UPBJJ di Aceh, sebagai informasi bahwa di Aceh itu tidak bisa bank konvensional ya, harus bank syariah. Jadi kita menambahkan channel lagi, Bank BTN itu menambahkan channel untuk pembayaran melalui virtual account. Jadi pembayaran melalui bank syariah itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman yang punya tabungan syariah, kalau misalnya melalui menu M-Banking BTN itu udah bisa dilakukan pembayaran gitu. Jadi lebih mudah lagi nih, terutama teman-teman di Aceh. Jadi kalau misalnya mau dari BSI pun bisa melakukan pembayaran UT dengan melalui Bank BTN gitu. Selain itu juga ada sih, kita juga rencana mau mengadakan program magang dan penelitian untuk mahasiswa UT. Jadi teman-teman yang magang nih lagi bingung, terutama yang jurusan-jurusannya mungkin kalau komunikasi kita juga ada. Gitu. Kalau misalnya untuk ekonomi, bisnis atau apa itu kita juga ada. Jadi tinggal nanti mendaftarkan, nanti balik lagi ke saya lagi, nanti saya yang koordinasi ke BTN pusatnya gitu. Oke, siap. Nah itu ya, jadi ada selain ya banyak kerjasamanya. Nah ini juga magang nih yang biasanya dibutuhkan banget sama mahasiswa. Nanti bisa cari Mbak Mega ya. Boleh. Oke. Ada harapan kedepannya Mbak kerja sama UT dan Bank BTN ini? Tentunya kalau untuk harapan tuh pasti selalu ada ya. Jadi harapan kita sendiri, kami dari Bank BTN tentunya kerjasama yang dengan UT itu semakin bertumbuh dan bertumbuh untuk kerjasama yang telah berjalan dan berkembang untuk segala bentuk kerjasama yang baru. Karena menjaga hubungan kerjasama selama hampir 10-11 tahun ini untuk tetap harmonis itu nggak mudah. Iya, banyak up and downs-nya ya, gitu. Nah, yang pasti harapan saya juga agar hubungan kerjasama antara Bank BTN dengan UT selalu hangat seperti api cinta. Karena seperti kata penyanyi Sandi Sandono, api cinta BTN pada UT tak pernah padam ya. Oke, karena udah belasan tahun nih. Jadi pasti lebih baik lagi. Atau kalau misalnya anak-anak diistilahkan anak-anak ini lagi SMP nih. 11 tahun ya. Gitu kan. Nah, jadi makin matang ke depannya, makin banyak program-program atau kreativitas yang bisa dilakukan kerjasama antara BTN dan juga UT gitu ya. Oke. Nah, BTN ini berarti kalau untuk informasi-informasi lengkap gitu, atau juga mahasiswa-mahasiswi UT dan juga UT listeners pengen tahu informasi menarik, promo menarik, program menarik dari BTN, itu bisa lihat di mana? Kita punya sosmed ya, semua mau IG, Twitter, YouTube, Facebook kita juga punya. Itu teman-teman mahasiswa UT maupun keluarga besar Universitas Terbuka bisa langsung cek ke kalau Instagram kita itu namanya Bank BTN, digabung ya. Bank BTN itu, kalau misalnya Twitter juga Bank BTN, langsung ada akun official account-nya. Untuk YouTube juga Bank BTN, dan Facebook juga dengan namanya sama, Bank BTN. Jadi semuanya sama untuk jadi teman-teman kalau misalnya mau menanyakan terkait entah itu KPR, tabungan, ataupun misalnya yang tentang biaya kuliah, itu bisa langsung aja DM ataupun misalnya komen di Instagram, itu bisa langsung di Bank BTN. Oke, jadi jangan lupa ya, go follow sekarang juga, subscribe juga langsung YouTube Bank BTN, Instagram Bank BTN, Twitter juga ada ya Bank BTN, Instagram dan juga Facebook. Semua media sosial ada pokoknya. Oke, Mbak Mega, sebelum tutup satu lagi saya minta, mohon maaf ya, mohon izin juga, silahkan. Oke, 1, 2, 3. Halo UT listeners, saya Mega, Asisten Manajer Komersial Funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Ulang sekali lagi ya. Oke. Gugup nih. Silahkan, ntar nafas dulu, santai. 1, 2, 3. Halo UT listeners, saya Mega dari Asisten Manajer Komersial Funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Oke, terima kasih Mbak Mega. Sama-sama Mbak Eka. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti kita bahas yang menarik-menarik gitu ya, info lainnya dari BTN yang banyak orang nih pengen tahu gitu kan. Oh, apapun itulah ya. Pokoknya sukses untuk Mbak Mega, Bank BTN juga. Salam untuk teman-teman di Bank BTN. Oke. Baik, listeners dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami di Cafe Break UT Radio kali ini dengan tema 1001 cara pembayaran kuliah UT melalui Bank BTN bersama dengan Mbak Mega Oktarina, Asisten Manajer Komersial Funding Bank BTN khusus Universitas Terbuka. Dan saya Eka Ardini pamit, sampai ketemu lagi di Cafe Break lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.